Oke, kali ini kita bakal bahas satu perusahaan yang unik banget, PT Ancara Logistik Indonesia. Kenapa unik? Karena perusahaan ini punya dua cerita yang beda 180 derajat. Yang satu cerita resmi, keren, solid. Satunya lagi, wah, drama banget di pasar saham. Jadi mana nih yang benar? Yuk, kita bedah bareng-barang. Nah, kita mulai dulu dari cerita versi manisnya ya, yang ada di laporan tahunan mereka buat 2024. Coba deh lihat sampulnya ini. Kelihatan gagah banget kan? Mendorong pertumbuhan, mengamankan masa depan. Khas bahasa korporat yang nunjukin kalau mereka ini perusahaan yang kuat, stabil, dan ya bisa dipercaya. Ini nih wajah yang pengen mereka pamerin ke kita semua. Oke, bagian pertama. Kita lihat dulu dari sisi bisnisnya. Ancara Logistics. Atau kalau di bursa saham kodenya ALII, itu sebenarnya ngapain sih? Di atas kertas, peran mereka itu krusial banget buat industri di Indonesia. Gampangnya gini, ALI ini tuh semacam tukang angkut super penting di dunia pertambangan, khususnya batu bara. Mereka lah yang jadi jembatan, yang mastiin barang dari tambang bisa nyampe ke pembelinya. Tanpa mereka, rantai pasoknya bisa macet total. Jadi perannya vital banget. Dan yang bikin kaget, perusahaan ini kan masih baru ya, berdiri tahun 2019. Tapi gerakannya, cepet banget. Baru beberapa bulan berdiri, langsung nyaplok 70% saham PT Mahakam Coal Terminal. Ini bukan langkah main-main loh. Ini nunjukin kalau dari awal ambisi mereka udah gede banget, mau langsung jadi pemain besar. Terus gimana cara kerja mereka? Nah, prosesnya tuh ada 4 langkah utama, dan semuanya dirancang biar efisien banget. Bayangin ya alurnya, pertama, batu bara diangkut pakai tongkang kecil. Terus, tongkang ini bawa batu baranya ke tempat penampungan sementara yang mereka sebut ISP. Dari situ, baru deh batu baranya dipindahin ke tongkang yang jauh lebih gede. Terakhir, tongkang raksasa inilah yang ngantarin batu baranya ke tujuan akhir. Keren kan? Rapi banget sistemnya. Nah, tadi kan kita sebut ISP atau Intermediate Stockpile. Ini nih kuncinya, jantung dari operasi mereka. Anggap aja ISP ini kayak hub logistik raksasa. Jadi, semua barang dari tongkang-tongkang kecil ngumpul di sini dulu, terus disatuin, baru dikirim lagi dalam jumlah masif. Disinilah sihir efisiensinya terjadi. Jadi, kalau ditanya apa sih yang bikin mereka hebat, ya ini dia. Menurut klaim mereka sendiri, sistemnya terintegrasi, kapalnya banyak dan baru-baru, lokasinya strategis, timnya berpengalaman, pokoknya komplit deh. Kalau kita lihat dari sisi ini aja, Ali ini kelihatannya perusahaan yang solid dan tanpa celah. Oke, cukup dengan cerita manisnya. Sekarang, buang dulu jauh-jauh laporan tahunan yang kinclong tadi. Kita pindah ke dunia yang sama sekali beda. Dunia para trader saham retail. Dan percayalah, di sini ceritanya jungkir balik total. Coba deh kita intip forum-forum saham online. Suasananya, wah kacau. Beda banget. Isinya tuh teriakan-teriakan kayak gini. Penuh keputusasaan, minta tolong sama yang namanya bandar. Disinilah kita lihat sisi liar dan emosional dari saham ALII. Dan sentimennya bisa langsung anjlok. Frustrasinya tumpah ruah, keluar semua tanpa saringan. Muncul deh kata-kata kayak gini, emiten busuk. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa kecewa para trader yang mungkin lagi nyangkut. Tapi, jangan salah, secepat itu juga, suasana pesimis bisa berubah jadi optimisme yang membabi buta. Tiba-tiba semua teriak, siap-siap to the moon besok. Gila kan? Dari yang tadinya putus asa, langsung euforia seolah-olah besok bakal jadi miliarder. Perubahannya cepat banget. Nah, roller coaster emosi inilah dunia saham ALIA. Ini membuktikan satu hal penting. Buat banyak orang, ALIE ini udah bukan lagi soal perusahaan logistik batubara. Ini udah jadi ajang spekulasi. Obrolan di media sosial, rumor, sentimen, itu semua jadi jauh lebih penting daripada laporan keuangan yang tebel-tebel itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita nyatuin dua cerita yang kayak langit dan bumi ini? Di satu sisi ada perusahaan yang kelihatannya super profesional, di sisi lain ada saham yang kayak arena sirkus. Ini dia teka-teki utamanya. Kita ulang lagi ya. Di satu sisi kita lihat ada bisnis yang beneran jalan. Ada aset fisiknya. Kapal-kapal, terminal, jaringan distribusi, semuanya kelihatan nyata, bisa dipegang dan nunjukin operasi yang solid. Tapi, nah ini dia bagian anehnya. Waktu kita coba cari tahu lebih dalam, kita coba analisis pakai data-data keuangan yang standar, kita kayak nabrak tembok. Kita cari angka buat buktiin cerita bagus mereka, tapi yang kita temuin malah kosong. Ini nih anomali terbesarnya.
Di laporan tahunan, mereka bilang armada kapal kami besar dan akan terus bertambah. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi coba buka platform data saham, kayak TradingView. Yang keluar tulisannya apa? Tidak ada data yang tersedia. Nggak ada data kapitalisasi pasar, pendapatan, laba bersih, nol besar. Ini kan aneh. Ada cerita, tapi nggak ada angkanya. Oke, dengan kondisi yang aneh bin ajaib ini, terus perusahaan ini mau kemana? Apa rencana mereka ke depan? Coba kita intip lagi laporan resmi mereka, cari petunjuk. Ternyata, menurut laporan itu, mereka punya rencana buat transformasi strategis. Artinya, mereka nggak mau selamanya bergantung sama batu bara aja. Mereka mau merambah ke komoditas tambang lain. Mereka ngincer bauksit, nikel, dan mineral lainnya. Ya, strategi yang cukup umum ya, biar bisnisnya lebih beragam dan nggak gampang goyah. Dan sampailah kita di pertanyaan final. Sebenarnya Ali ini apa? Apakah dia calon raksasa industri masa depan yang lagi bangun fondasi kuat secara diam-diam? Atau cuma sekedar saham spekulatif yang digoreng habis-habisan oleh hype pasar? Ini jadi sebuah teka-teki klasik di pasar saham zaman sekarang. Jadi, kalau Anda dihadapkan pada pilihan ini, mana yang lebih Anda percaya? Cerita yang bagus atau data angka yang nyata? Nah, coba deh direnungkan.